Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum masuk ke materi pokoknya, kita ingatkan kembali mengenai persamaan linear satu variabel. Mungkin waktu di SMP kalian sudah mempelajari materi ini. Bentuk umumnya yaitu AX tambah B sama dengan C, dengan A, B, dan C adalah konstanta, serta A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, nah, misalnya AX tambah B sama dengan C. Nah, karena kita patokannya untuk mencari nilai X, berarti kan kita akan menghilangkan B. Nah, kita gunakan manipulasi aljabar, sehingga si B-nya ini kita kurangi B lagi, dan ruas kirinya, ruas kanan pun sama. C kurangi B. Sehingga didapat AX sama dengan C kurangi B. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai X, kita harus membagi AX-nya dengan A. Dan C kurang B juga sama, kita bagi dengan A. Sehingga kita dapatkan X sama dengan C kurangi B per A. Nah, kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah C kurangi B per A. Nah, sebagai contoh, misalkan ini 3X kurang 5, kayak tadi lagi ya. Jadi kita hilangkan negatif 5-nya. Ingat, bukan pindah ruas, tapi kita memanipulasi bentuk aljabar. Berarti ini ditambah 5, ini juga ditambah 5. Sehingga didapat 3X sama dengan, karena ini kan dikurangi ditambah 5, 0. 10 tambah 5, 15. Sehingga dapat 3X sama dengan 15. Nah, udah itu kita cari nilai X. Berarti kan ini ada 3 nih. Nah, kita bagi. Jadi X sama dengan 15 bagi 3. Jadi HP-nya sama dengan. Nah, bagaimana yang ini? Ya, kita juga bisa mengerjakan ini dengan cara mengkalikan semuanya dengan 2 agar si penyebutnya, jadi bentuknya nggak dalam bentuk pecahan. Nah, misalkan ini kita kalikan semuanya dengan 2, sehingga didapat X tambah 6 sama dengan 14. Sehingga jadi X sama dengan, nah ini manipulasi lagi, ini dikurangi 6, ini juga kurangi 6. Jadi X-nya sama dengan 14 kurangi 6, berapa? 8, ya, sehingga HP-nya sama dengan 8. Dipahami ya? Nah, untuk persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, bentuk umumnya adalah nih. Mutlak AX tambah B sama dengan C, dengan A tidak sama dengan 0, dan A, B, dan C adalah bilangan real. Namun sebelum ke sana, nah kita harus tahu dulu konsep nilai mutlak itu apa. Jadi nilai mutlak dinotasikan dengan simbol garis mutlak, tanda kurung tegak, dan didefinisikan sebagai jarak antara sebuah bilangan dan 0 pada sebuah garis bilangan. Ya, jadi di sini disebutkan suatu bilangan dan 0. Misalkan, nah kita punya mutlak X sama dengan 4. Berarti X ini bernilai 4 atau negatif 4. Nah, kan di sini jarak sebuah bilangan dan 0. Jadi ketika mutlak X sama dengan 4, itu kan berarti ketika di sini ada garis bilangan di sini 0, nah berarti mempunyai jarak 4 di sini, 4 ke sini 4, sini negatif 4. Jadi jarak antara bilangan 4 ke 0 dengan negatif 4 ke 0 itu sama 4. Jadi mutlak X sama dengan 4. Jadi mau X-nya 4 atau X-nya negatif 4, ketika dimutlakan dia tetap hasilnya 4. Ya, jadi 4 satuan ke kiri, 4 satuan ke kanan. Seperti halnya ketika kalian dalam baris berbaris.
2 langkah ke depan, 2 langkah ke belakang. Jadi artinya untuk 2 langkah ke depan, tetap 2 langkah itu dari posisi awal ke depan, 2 langkah ke belakang berarti posisi awal ke belakang. Sama aja. Jadi untuk nilai mutlak itu selalu bernilai positif hasilnya. Nah, kita usang definisi nilai mutlaknya seperti apa. Untuk setiap nilai X, nah, nilai mutlak X disimbolkan dengan ini yang tadi. Mutlak X itu mempunyai definisi X ini untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa nilai mutlak dari bilangan positif atau 0 sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, nilai mutlak dari bilangan negatif pasti bernilai positif, karena negatif dari bilangan negatif adalah bilangan positif. Nah, untuk sifat-sifatnya, sifat nilai mutlak yang pertama, jika A dan B bilangan real, maka berlaku mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Yang kedua, mutlak A per B akan sama dengan mutlak A dibagi dengan mutlak B, dengan B tidak sama dengan 0. Sifat yang kedua, jika A elemen bilangan real, maka mutlak A itu sama dengan akar dari A kuadrat. Mutlak 5 sama dengan 5. Kenapa? Karena bilangan positif, nilai mutlak dari bilangan positif itu adalah bilangan itu sendiri. Jadi mutlak 5 sama dengan 5. Sekarang mutlak 8 sama dengan 8. Kita lihat. Karena negatif dari negatif, jadi kan negatif 8 dari negatif 8 berarti kan positif 8. Lalu ini, mutlak dari 2 kurangi mutlak 1 kurangi 5 ditambah 4. Mutlak ini ya. Jadi yang paling dalam kita kerjakan dulu ini. Ini 2 dikurangi. Kita kerjakan dulu. 1 kurangi 4, 1 kurangi 5 jadi negatif 4. Kurangi 4. Nah, kerjakan dulu yang ini ya. Kita lihat. Mutlak 2, mutlak dari negatif 4, berarti 4. Berarti kan kurang 4, kurang. Nah, berapa? 2 kurang 4, negatif 2. Negatif 2 kurangi negatif 4. Negatif 2 kurang 4, negatif 6. Negatif. Mutlak dari negatif 6. Ya. Jadi kalau ini, nah, berarti ini apa? Ini hasilnya ada 2 ya. Hasilnya X kurang 1 untuk X kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Kalau yang ini negatif. X kurang 1 untuk X kurang 1 lebih kecil dari. Kalau ini juga sama. Ini mutlaknya jadi 2X tambah 3 untuk 2X tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Ini negatif. 2X tambah 3 untuk 2X tambah 3 lebih kecil. Dipahami ya? Penyelesaian persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ini ada berbagai bentuk. Nah, bentuk yang pertama, bentuk mutlak fx sama dengan A. Langkah pertama, jika A bernilai negatif, maka persamaan tidak mempunyai penyelesaian. Ya. Jadi kalau misalnya A ini negatif, berarti tidak mempunyai penyelesaian. Karena kita tahu bahwa setiap nilai mutlak itu bernilai lebih besar sama dengan 0. Nah, jika A-nya bernilai positif, maka penyelesaian persamaan mengikuti langkah kedua. Langkah keduanya seperti apa? Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak, diperoleh dua persamaan. Fx-nya sama dengan A atau Fx-nya sama dengan negatif A. Selanjutnya, langkah ketiga, selesaikan dengan aturan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, untuk yang kedua, penyelesaian persamaan linear bentuk Fx sama dengan Gx.
Nah, langkah pertamanya, nah ini sesuai dengan sifat nilai mutlak. Fx sama dengan Gx atau Fx sama dengan negatif Gx. Langkah kedua, selesaikan persamaan dari langkah 1. Atau kita bisa gunakan sifat untuk nilai untuk tiap X bilangan real berlaku hubungan mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Nah, contohnya mutlak dari 2X kurang 1 sama dengan 5. Nah, kalau misalkan disesuaikan dengan langkah ini, nah, lihat, ini kan bernilai positif. Bisa kita menggunakan fx sama dengan A atau fx sama dengan negatif A. Nah, ini bisa kita kerjakan. Yang pertama, 2x kurangi 1 sama dengan 5. Atau 2x kurangi 1 sama dengan negatif 5. Kita selesaikan seperti biasa ya. Jadi 2x sama dengan 5 tambah 1, 6. Jadi x-nya 3. Nah, kalau ini 2x sama dengan negatif 5 tambah 1, berarti berapa? Negatif 4. Jadi x-nya negatif 2. Sehingga didapat x-nya sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 2. Gimana kalau yang ini? Bisa kita gunakan yang pertama atau yang cara yang kedua ya. Kalau cara yang pertama, kita buat yang positifnya dan yang negatifnya. Sehingga di sini kita boleh 3x kurang 2 sama dengan 2x kurang 5. Atau 3x kurang 2 sama dengan negatif 2x kurang 5. Ya, kita kerjakan ini. 4, 3x kurang 2x sama dengan negatif 5 tambah 2. Berapa x ya? Ini negatif 3. Nah, kalau ini berarti 3x kurang 2 sama dengan negatif 2x tambah 5. Ini berarti 3x tambah 2x sama dengan 5 tambah 2. Ini jadi 5x. Ini 7. Ya, 7 per 5. Jadi, si HP-nya itu adalah x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 7 per 5. Kalau misalnya kalian menggunakan definisi nilai mutlak pun bisa. Nah, kalau tadi kan kita mengubah yang 5-nya jadi 5 dan negatif 5. Nah, kita gunakan definisi untuk cara yang selanjutnya. Jadi yang diubahnya itu ini. Nah, yang ini tetap 2x kurang 1 sama dengan 5. Atau, nah, ingat untuk nilai mutlak x itu ada yang positif, ada yang negatif. Ini kan? Ini berarti untuk ini yang positifnya kita gunakan yang satunya lagi atau yang negatifnya negatif 2x kurang 1. Kalau cara sebelumnya ini yang diubah, cara selanjutnya yang diubah itu yang di dalam mutlaknya. Lalu kerjakan seperti biasa, berarti ini 6 ya. X sama dengan 3. Atau ini dikalikan jadi negatif 2x tambah 1 sama dengan 5. Negatif 2x sama dengan 5 kurang 1. Jadi sama ya. Kayak tadi x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif. Nah, kalau yang ini kita gunakan yang mana? Kita bisa gunakan, nah, sifatnya ini. Mutlak x sama dengan akar dari x. Berarti kita wadatkan kedua ruas. Sehingga didapat 3x kurang 2 kuadrat sama dengan 2x kurang 5 kuadrat. Ingat bentuk ini. A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat.
Kalau yang kurang, A kurang B kuadrat. Jadi A kuadrat dikurang 2AB tambah B. Sama ya. Ini 3x kurang 2 kuadrat. Berarti 3x kuadrat dulu. Berarti 3x dikuadratkan 9x kuadrat. Ya, ininya kurang. Berarti ininya dikurang 2 AB. Berarti 2 kali 3 kali negatif 2. Berapa? 2 negatif 2x. Ini berarti positif. Dengan juga sama. Jadi 4x kuadrat 2 kali 2 kali negatif 5. Berapa? Negatif 20x. Ditambah 25. Tuh, jadi Bapak ini sama ini ya. Apa ini? Dikurang ya. Jadi 5x kuadrat 12. Jadi positif 8 negatif 21 sama dengan faktorkan 5x berapa ya? Ini dikalikan jadi negatif 21 dijumlahkan jadi 8. Berapa? Ini negatif, berarti ada yang positif, ada yang negatif ya. Ini negatif, ini positif. Lakukan pemfaktoran. 5, 1, ini 7, 3 ya. Kan ketika dikalikan jadi 21. 1 kali 3, 7. 3 kali 15. Negatif yang mana? Ini kan masih negatif ya. Yang negatif ini ya. Nah, biar ini bisa jadi 8 ketika dijumlah. Berarti pasangannya ini negatif 7. Ini kita dapat X-nya 5. Ini negatif 3. Jawabannya sama ya, sama yang bisa dipahami. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel nilai mutlak. Namun sebelumnya kita harus ingatkan kembali tentang persamaan linear satu variabelnya saja. Di dalam pertidaksamaan itu ada tanda ketidaksamaan. Nah, tapi kita harus perhatikan perbedaan dari pertidaksamaan dengan ketidaksamaan. Ya, di dalam suatu kalimat ada yang disebut dengan kalimat terbuka, ada yang disebut dengan kalimat tertutup. Nah, kalimat terbuka ini berada pada pertidaksamaan, sedangkan kalimat tertutup ada di ketidaksamaan. Apa yang membedakan kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Nah, kalimat terbuka itu jawabannya kita bisa dijadikan benar, bisa dijadikan salah, tergantung pada variabel yang akan disubstitusikan ke bentuk pertidaksamaan itu. Nah, kalau ketidaksamaan itu dia berupa kalimat tertutup, itu artinya dia jawabannya bisa benar dan bisa salah aja gitu. Lagi kalau terbuka itu bisa jawabannya kita bisa buat benar, bisa buat salah. Tetapi kalau kalimat tertutup itu udah pasti benar atau salah gitu. Misalkan untuk contoh pertidaksamaan X tambah 1 kurang dari 3. Ini berupa pertidaksamaan. Kenapa? Karena pernyataan ini bisa menjadi benar jika kita gunakan X-nya berapa. Misalkan X-nya diganti dengan 1. Berarti 1 tambah 1 kurang dari 3. Berarti benar ya. Bisa juga kita salah. Misalkan X-nya diganti dengan 2. 2 tambah 1, 3. 3 kurang dari 3. Nah, itu kan pernyataan yang salah. Itu disebut dengan kalimat terbuka. Jadi dia itu bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Kalau diganti si nilai X-nya. Berbeda dengan ketidaksamaan. Dia mempunyai kalimat tertutup. Misalnya 7 itu lebih
besar dari 2. Ini jelas, ya, suatu ketidaksamaan. Atau misalnya 2 kurangi 4 itu lebih kecil dari 10 ditambah 2. Ini ketidaksamaan. Udah jelas dia kalimat tertutup, ya. Kalau yang terbuka ini bisa jadi benar, bisa jadi salah pernyataannya. Tanda ketidaksamaan ada yang lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Selanjutnya ke interval bilangan. Penyelesaian atau solusi dari suatu pertidaksamaan sering dikaitkan dengan interval atau selang bilangan. Secara umum, pertidaksamaan merupakan cara untuk menyatakan suatu selang atau interval. Tanda lebih kecil dan tanda lebih besar menyatakan selang terbuka. Ya. Dan pada garis bilangan ditandai dengan noktah kosong. Jadi untuk tanda kurang dari, ya, ini, atau lebih dari ini pakai selang terbuka. Jadi noktah kosong. Berarti ini nanti bulatannya kosong. Sedangkan untuk kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan, ini noktahnya tertutup. Jadi selang tertutup. Jadi noktahnya ini penuh. Jadi kalau nggak ada tanda sama dengannya, ini selang terbuka. Jadi bulatan aja kosong. Kalau pakai tanda sama dengan, ini selang tertutup. Noktahnya berisi ya. Misalkan ini interval tertutup. Nah, X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Nah, untuk notasi intervalnya, kalau dia selang tertutup, tanda kurungnya kurung siku. Sedangkan untuk selang terbuka, tanda kurungnya kurung biasa. Ya. Jadi kalau terbuka, ini kurung biasa, jadi masih termasuk. Kalau yang tertutup, ininya tutup siku. Misalnya ini, interval tertutup. X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Nah, untuk interval tertutupnya, nah ini ada tanda kurung. Ini garis bilangannya A, B, karena dia si X-nya antara A dan B. Nah, ini jangan lupa, ini noktahnya penuh, ya. Nah, terus A lebih kecil sama dengan X. Berarti, nah ini karena si A-nya tertutup, tapi si X-nya ini kan masih mempunyai nilai yang belum tak terbatas lah istilahnya. Jadi terbuka. Jadi untuk tak hingganya itu dia kurung biasa. Ini garis bilangannya. Terus X lebih kecil sama dengan B. Nah, ini kebalikannya. Karena X lebih kecil sama dengan B, berarti kan si B di sini ya. Lebih kecilnya lagi, berarti dia mendekati tak hingga. B-nya dia tertutup. Jadi tanda siku. Untuk interval terbuka, X lebih besar A, lebih kecil B. Mana ini terbuka, ini kurungnya kurung biasa. Dan noktahnya ini noktah kosong. Ya. Terus A kurang dari B. Jadi kurung buka A, tak hingga. Ini noktahnya kosong juga. X kurang dari B. Berarti negatif tak hingga, B. Ini noktahnya kosong. Untuk interval setengah terbuka, ya. Untuk interval setengah terbuka, misalnya ini ada yang pakai sama dengan, ada yang tidak. Jadi ininya ada yang terbuka noktah kosong, ada noktah penuh. Ya, atau sebaliknya. Pokoknya yang ada tanda sama dengannya penuh dan tanda kurung untuk notasi intervalnya dia kurung siku. Kalau dia terbuka, kurungnya kurung biasa dan noktahnya kosong. Garis lurus berarti ya semua bilangan real, jadi dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Jadi untuk contoh interval bilangan, misalkan untuk interval tertutup, nih, X
lebih kecil sama dengan 2, lebih besar sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 5. Berarti kita bisa buat, karena ini tertutup, berarti ini 2,5 ininya tertutup kayak gini ya. Untuk garis bilangannya, berarti ini karena tandanya tertutup 2 sebelah sini. Ini. Nah, ini bentuk dari garis bilangannya. Terus misalkan X lebih kecil dari 3. Nah, ini intervalnya terbuka ya, jadi pakai tanda kurung. Nah, gitu kan ya. Lebih kecil dari 3, berarti ini dari negatif hingga ini 3. Intervalnya, karena ini berarti intervalnya terbuka, noktanya terbuka ya. Karena tidak pakai tanda sabar dengan ini ke sini. Karena lebih kecil sih. Ya. Terus misalnya X lebih dari 5 lebih kecil sama dengan 7. Berarti ini tandanya gimana? Ininya 5 dengan 7. Tandanya sih gambarnya ini 5-nya kosong bulatannya, 7 penuh karena dia tertutup. Ini ya. Dipahami? Nah, selanjutnya sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Nah, yang pertama, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak akan berubah. Jika pertidaksamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak akan berubah. Jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, maka tandanya berubah. Jika ruas kiri dan ruas kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Jika ruas kiri dan ruas kanan negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan asalkan tandanya harus dibalik. Lalu, jika A lebih besar dari 0, lebih kecil dari B, dan C lebih besar dari 0, lebih kecil dari D, maka 0 lebih kecil dari A tambah B lebih kecil dari B tambah D. Atau A tambah C itu lebih besar dari 0, lebih kecil B tambah D. Nah, jika B lebih kecil dari A, lebih besar dari C, dan D lebih kecil dari C, dan lebih besar dari 0, maka B kali D lebih kecil dari A kali C, lebih besar dari 0. Fungsi sifat-sifat dasar pertidaksamaan ini untuk kita mempermudah kita atau sifat-sifat dasar pertidaksamaan ini digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel yang akan dikerjakan selanjutnya. Nah, ini pertidaksamaan linear satu variabel. Bentuk umumnya AX tambah B kurang dari 0, AX tambah B kurang dari 0, AX tambah B lebih kecil sama dengan 0, atau AX tambah B lebih besar sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0. Ini sama ya, kayak kalau yang persamaan itu sama dengan 0, kalau yang pertidaksamaan ya tergantung bentuk pertidaksamaannya, apakah lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Nah, cara menyelesaikannya. Nah, contohnya. Nah, contoh ya. 3x tambah 5 lebih besar dari 10. Ya. Ini 3x. Nah, ingat untuk sifat dasar yang pertama. Ya, sifat dasar yang pertama itu jika pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Ini kan seperti hanya persamaan, kita manipulasi ya. Karena ini positif 5, berarti harus dikurangi 5 biar ini hilang. Berarti ini juga sama ditambahin, dikurangi 5. Berarti ini pada sifat pertama. Jadi ini tidak berubah tandanya. 10 kurang 5, jadi X-nya
Nah, terus ini dibagi ya. Berapa hasilnya? 5 per ya. Yang ini sama 4x. Ini 7. Jadi ini tambah 5x berapa? 12. Jadi x-nya di ya. Kalau yang ini kayak gimana? Kita bisa mengkalikan dulu gunakan sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu yang mana? Kita lihat. Nah, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak berubah. Nah, ini juga tidak berubah. Berarti ini kita kalikan 3 ya. Biar ini bentuknya tidak bentuk pecahan. Berarti ini kita kalikan 3 semuanya ya. Jadi ini 2 kurangi 3, ini tandanya nggak berubah kan? Berarti 12 dikali 3 berapa? 36. Ini 2x 36 ya, 36 2x besar sama dengan 36 ditambah 3. Jadi 2x lebih besar sama dengan 39 ya. Sehingga x-nya 39 lebih besar sama dengan. Oh, ini gimana ngerjainnya? Baik, kita lihat ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama ini dan ini. Kondisi kedua ini dan ini. Kondisi ketiga ini dan ini. Kita lihat dulu kondisi yang pertama. Berarti x tambah 2 kurang dari 2x tambah 1. Ya. Jadi ini kan ya. Jadi ini kurang 2x. Ini 1 kurang 2. Ini min x. Min 1. Jadi x-nya. Yang kedua. 2x tambah 1. Ininya 3x tambah 7. Ini 2x kurang 3x. Ya 7 kurang 1. Ini min x. Jadi x-nya negatif 6. Kondisi yang ketiga. X tambah 2 lebih kecil dari 3x tambah 7. Jadi ini x kurang 3, 7 kurang 2. 3x ya. Berarti negatif 2x kurang dari 5. Sehingga x-nya lebih besar dari negatif 5 per 7. Lalu kita gunakan garis bilangan. Ini negatif 6. Ya. Ini negatif 5 per 7. Ini kan lebih besar dari 1, berarti ke sini kan. Nih. Lalu ini lebih besar dari negatif 6. Ke sini juga. Ya. Ini juga lebih besar. Jadi yang mana yang masuk? Ini kan semuanya yang masuk semuanya. Jadi HP-nya yang mana? Ya. Lebih besar dari diambilnya semuanya. Dipahami ya. Nah, untuk pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ya. Pertidaksamaan linear yang memuat nilai mutlak berarti ya kayak yang tadi, cuman di sini ada mutlaknya ya. Ini ada mutlaknya, ini ada mutlaknya. Ini ada mutlaknya, ini ada mutlaknya. Ya. Nah, pengertiannya harus berdasarkan sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi mutlak X lebih kecil dari A, maka pertidaksamanya X lebih besar dari negatif A, lebih kecil dari A.
mutlak X lebih besar sama dengan, tinggal pakai sama dengan. Mutlak X lebih besar dari A. Nah, ini berarti untuk X lebih kecil dari negatif A atau X lebih besar dari A. Mutlak X lebih besar dari A, berarti X lebih kecil sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Untuk fx, jadi ini berupa fungsi ya. Berupa fungsi lebih besar dari A, berarti fx lebih besar dari negatif A, lebih kecil dari A. Fx lebih kecil sama dengan A, sama tinggal pakai tanda sama dengannya. Kalau lebih kecil, nah fx-nya lebih kecil dari negatif A atau fx-nya lebih besar dari A. Fx lebih besar sama dengan A, sama juga kayak ini, tinggal pakai tanda sama dengan. Nah, ini sesuaikan dengan sifat yang tadi ya. Mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Ini sehingga mutlak dari X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, kalau misalnya kanan kirinya ada mutlaknya, ya tinggal dikuadratkan kedua ruasnya. Ini juga sama. Untuk pembagian, misalkan fx, mutlak dari fx, mutlak gx, lebih kecil dari A, itu sama dengan mutlak dari fx, lebih kecil dari A kali mutlak gx. Nah, ini sesuai dengan sifatnya. Jadi, mutlak fx sama lebih kecil dari A dikali mutlak G. Nah, lalu ini kan udah bentuk ini. Kita lihat lagi ke bentuk fx, mutlak fx lebih kecil dari gx. Berarti ini dikuadratkan. Dikuadratkan nanti bentuknya ini. Ya. Salah. Nah, untuk fx, mutlak fx lebih kecil dari mutlak A kali gx. Ini sama dengan mutlak f sama dengan fx ditambah A kali gx dikalikan fx dikurangi A gx lebih kecil dari 0. Kita lihat contohnya. Ini mutlak. Nah, ini kan berarti kita gunakan sifat yang ini. Ya. Ini karena lebih kecil, kita tinggal gunakan intervalnya di ada yang negatifnya. Berarti di sini 2x kurang 7, ini negatif 3, ini di lalu kita ini biar jadi x, berarti ini kan tambah 7 ya. Karena ini tambah 7, ini juga sama tambah tuh. Ini juga sama tambah. Ini kan tambah 7 jadi habis ya 7-nya. Jadi ini 2x, ini jadi 4. Ini biar jadi x bagi 2 ya. Jadi x ini bagi 2, ini juga bagi 2, jadi 2 ini. Ini. Kalau ini kita gunakan kalau lebih besar, bagi pakainya yang mana? Nah, yang ini ya, atau ada kata ataunya. Berarti 3x kurang 2 lebih kecil dari min 4 atau 3x kurang 2 lebih besar dari 4. Ini ngerjain biasa lagi ya. Jadi 3x min 4 tambah 2. Jadi negatif 2. Jadi x-nya min 2 per 3. Ini 3x jadi 6. X-nya 2. Ya. Nah, kalau yang ini berarti fx tambah gx kali fx kurang gx. Berarti ini 1 kurang 2x dikurangi x kurang 2 dikali 1 kurangi 2x ditambah x kurang 2. Ini kurang 1 lagi. Nah, ini lebih besar sama dengan berarti ini 1 kurang jadi tambah ya. 1 tambah 2, 3. Negatif 2 kurang ini negatif 1 kurang 2, negatif 1. Negatif 2 tambah x, negatif 2x tambah x, negatif x. Nah, apa bentuknya ya?
Ini misalnya jadi negatif X tambah 1. Ini jadi negatif 3X kurang 3 ya. Sama, karena ini sama negatif, ini juga negatif. Nah, karena sama-sama negatif, kita bisa ubah jadi positif, tapi tandanya tidak berubah. Sehingga jadi X tambah 1, 3X kurang 3. Sesuaikan dengan sifat yang sebelumnya udah kita bahas ya. Kalau dua-duanya negatif, tandanya nggak berubah. Kalau salah satunya ada yang tandanya beda, tandanya harus berubah. Sehingga ini didapat X kurang dari 1 atau X lebih besar dari, ya, hanya 3 dibagi 3. Jadi HP-nya X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih besar sama dengan 1. Ya. Nah, yang gimana untuk yang pembagian? Kalau untuk pembagian, kita gunakan sifat yang terakhir ya. Ini. Jadi fx tambah a kali gx dikalikan fx dikurangi a kali gx. Gimana? Ini 3 kurang 2x ditambah 4 kali 2 tambah x. Nah, dikali 3 kurang 2x dikurang 4 kali 2 tambah x. Ininya lebih kecil sama dengan 0. Kita operasikan. Jadi 3 kurang 2x tambah 8 tambah 4x. Ini 3 kurang 2x kurang 8 kurang 4x. Lebih kecil sama dengan 0. Ini jadi berapa? 2x tambah 11. Ini jadi negatif 6x kurang. Nah, kita faktorkan ya. Kita kalikan negatif 1. Nah, ini sesuaikan dengan sifat. Kalau misalnya salah satunya nilainya beda, ini kan negatif, ini kan jadinya 2x tambah 11. Ini negatif 6x tambah 5, gitu kan? Nah, biar ini kalikan negatif 1, ya. Tandanya nanti berubah. Sehingga 2x tambah 11, 6x tambah 5, tandanya jadi ke sini. Nah, ya. Jadi lebih besar, asalnya tandanya lebih kecil. Sehingga didapat X-nya kurang dari sama dengan min 11/2 atau X lebih besar sama dengan negatif 56. Ya, jadi HP-nya ini atau ini. Materinya sampai situ. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di grup kelas. Nah, jangan lupa untuk kehadiran kalian komen hadir nama dan kelas di kolom komentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.